Krisis pangan global telah diprediksi akan meledak pada tahun 2023. Seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, akan mengalami penurunan produksi pangan, penurunan cadangan pangan, dan fluktuasi mata uang. Eskalasi Ukraina memungkinkan menjadi salah satu penyebab krisis pangan global ini karena dengan gejolak ekonomi di dalam negeri, akan sulit bagi suatu negara mengimpor pupuk dari Ukraina. Banyak petani yang akan mengurungkan diri menanam bahan makanan pokok karena pupuk akan semakin naik harganya, sedangkan iklim dan cuaca saat ini tidak menentu, menyebabkan adanya kemungkinan kerusakan tanaman. Belum lagi penyakit hewan ternak yang sering kali menjangkit, membuat cadangan ayam dan kalkun di beberapa negara semakin menipis. PBB telah lama memperingatkan krisis pangan global ini kepada pemimpin negara dan meminta para pemimpin untuk segera melakukan sesuatu agar dampak yang terjadi tidak terlalu merugikan. Namun, tampaknya tidak banyak yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia. 13 Oktober lalu, Program Pangan Dunia PBB mendesak negara-negara untuk membuat aksi mengatasi akar penyebab krisis pangan ini, mengingat seluruh dunia akan mengalami rekor krisis kelaparan dalam waktu 1 tahun. Rekor krisis pangan global adalah pertemuan persaingan krisis yang disebabkan oleh guncangan iklim, konflik, dan tekanan ekonomi yang telah mendorong jumlah orang kelaparan di dunia meningkat menjadi 345 juta dalam 1 bulan pertama tahun 2022. Selama 3 tahun terakhir, angka kelaparan telah mencapai puncak baru. Program Pangan Dunia PBB juga mencatat fakta bahwa ini terjadi pada saat dunia bergerak menuju resesi ekonomi global, yang kemudian membuat segalanya menjadi lebih buruk. Di beberapa negara, kemampuan pemerintah untuk merespons dibatasi oleh kesengsaraan ekonomi mereka sendiri, seperti depresiasi mata uang, inflasi, dan kesulitan hutang. Keadaan ini akan menyebabkan peningkatan jumlah orang yang tidak mampu membeli makanan dan kebutuhan, sehingga membutuhkan adanya dukungan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Banyak dari kita belum pernah melihat kelaparan menyebar begitu cepat dalam hidup kita. Saat ini, ada sejumlah besar orang yang sekarang menghadapi kelaparan di Haiti. Laporan lokal mengungkapkan bahwa di Haiti, kelaparan berada pada tingkat bencana dan mencapai titik puncaknya. Seperti yang dicatat oleh pejabat PBB dalam sebuah studi baru-baru ini, apa yang terjadi di negara berkembang saat ini menggambarkan seperti apa kehidupan di Amerika dan Eropa ketika kekurangan pangan dan inflasi. Tetapi dunia barat tidak akan peduli sampai mereka sendiri yang kelaparan. Di Eropa, meroketnya harga gas alam menyebabkan penutupan lebih 2/3 dari semua kapasitas produksi pupuk. Hal tersebut berpengaruh langsung kepada petani dan konsumen di luar perbatasan. Rusia yang mengurangi pengiriman gas telah merugikan industri di seluruh dunia. Tetapi industri pupuk menjadi yang paling terganggu karena gas menjadi bahan baku utama dan sumber tenaga untuk alat produksi. Apabila produksi pupuk terganggu, secara otomatis akan mengganggu ketersediaan pangan. Tanpa adanya pupuk, hanya setengah dari populasi global yang dapat terpenuhi kebutuhan pangannya. Pada saat yang sama, dolar Amerika Serikat yang melonjak menjadi mimpi buruk bagi negara importir. Kombinasi dari naiknya dolar, tingginya suku bunga, dan rekor harga komoditas membuat negara-negara yang bergantung pada impor makanan tidak mampu membayar ketersediaan pangan yang dibutuhkan. Ghana menjadi negara dengan kinerja keuangan terburuk kedua di dunia karena mata uangnya semakin melemah. Keagresifan Federal Reserve dalam menaikkan suku bunga telah menyebabkan nilai dolar naik dan negara-negara berkembang semakin kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Ini berarti bahwa kebijakan Federal Reserve turut berkontribusi dalam krisis pangan global semakin memburuk. Dan nampaknya, pihak Fed tidak akan menghentikan kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Sementara itu, pola cuaca global yang tidak menentu dan kekeringan terburuk ini turut menghancurkan produksi pertanian. Data yang dikumpulkan oleh Washington Post mengungkapkan bahwa lebih dari 80% Amerika Serikat menghadapi kekeringan. Cuaca kering di Amerika Serikat mengakibatkan krisis untuk lalu lintas tongkang di sepanjang Sungai Mississippi. Industri tongkang ini sangat penting untuk distribusi pupuk, minyak bumi, aluminium, dan batu bara. Namun mengingat tingkat ketinggian air Sungai Mississippi sangat rendah dalam 1 dekade terakhir, telah menyebabkan ribuan tongkang dan kapal derek tersendat.
Departemen Pertanian Amerika Serikat melaporkan bahwa biaya pengiriman dengan tongkang dari St. Louis meningkat 218% dibandingkan tahun lalu. Tersendatnya pengiriman yang tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan akan memungkinkan membuat bahan makanan rusak. Terlebih lagi industri makanan laut juga mengalami tekanan karena perubahan iklim. Otoritas Alaska mengumumkan akan menangguhkan panen kepiting pada musim dingin karena populasi kepiting yang semakin menurun. Dari tahun 2018 hingga 2022, populasi kepiting telah turun 92%. Populasi burung juga menurun karena adanya pandemi flu burung, menyebabkan 97,7 juta ayam dan kalkun mati di Amerika Utara dan Eropa. Para ahli memperingatkan kematian akan semakin naik mengingat memasuki musim dingin. Sebuah survei menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang Amerika tidak bisa merayakan Thanksgiving karena tidak mampu membeli telur yang saat ini harganya melonjak naik. Semua data dan kenyataan di lapangan tidak membuat para pemangku kebijakan membuka matanya lebih lebar. Otoritas pemerintah masih menyangkal bahwa ekonomi dunia, khususnya Amerika, masih kuat. Nampaknya pemegang kekuasaan saat ini tidak terlalu peduli untuk menemukan solusi mengenai permasalahan rakyatnya. Jika tidak banyak perubahan kebijakan yang dilakukan oleh para pemimpin dunia, pada akhirnya dikhawatirkan pada tahun 2023 tidak akan ada cadangan makanan yang cukup untuk menutupi kebutuhan masyarakat dunia.